Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi dan semangat pagi. Hari ini adalah hari yang ke-22 masa Prapaskah dan kita akan mendengarkan renungan pagi hari ini dari tema tak terpisahkan dari kasih Kristus. Dasar tema ini diambil dari bacaan Roma 8 ayat 33 sampai yang 35. Saya akan bacakan bagi saudara. Siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. 35. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Kita akan coba mengupas satu persatu dari ayat 33 sampai yang 35 ini. Yang pertama ayat 33 ya. Siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Dalam ayat 33 ini di situ ada dikatakan pilihan Allah. Siapa yang menjadi pilihan Allah? Atau kriteria apa saja sih yang layak dan patut disebut pilihan Allah? Ada 3 hal, saudara, atau 3 kriteria kita layak disebut pilihan Allah. Yang pertama, mereka yang dilahirkan kembali atau lahir baru tentunya. Dan yang kedua, mereka yang diselamatkan. Siapa? Ya, saudara dan saya yang percaya Kristus itu yang diselamatkan. Kemudian yang ketiga, mereka yang menanggapi Kristus atau mereka yang menanggapi firman. Itulah kriteria kita bisa disebut sebagai pilihan Allah. Kemudian ayat yang ke-34. Ya, ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ayat 34b di situ juga ada dikatakan pembela kita. Dia menjadi pembela, dia menjadi perantara bagi saudara dan saya. Ini sebenarnya ada korelasinya ya dengan ayat yang 33 tadi. Kenapa Kristus mau menjadi pembela kita? Karena kita sudah dipilihnya, makanya Kristus mau menjadi pembela kita. Ada satu contoh atau ilustrasi, ya, dan tentunya contoh ini tidak sepenuhnya sempurna. Ada seorang yang digugat dalam persidangan dan dia memenangkan gugatan itu karena dia punya pengacara yang handal, yang hebat. Pengacara itu punya bukti-bukti dan kebenaran yang mematahkan gugatan-gugatan itu. Ya, kitalah orang yang digugat itu, saudara. Dan Kristus adalah pembela atau perantara kita. Kalau saya pikir-pikir, kok enak banget ya kita sebagai orang percaya, kita dibenarkan oleh Allah, kesalahan kita diambil alih semua oleh Allah. Tapi kembali lagi ke ayat 33, saudara. Kita ini pilihan Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita yakin kita ini pilihan Allah? Merujuk kepada 3 kriteria tadi ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dipilih, diselamatkan, dan menanggapi firman-Nya. Yakin dengan iman kita menjalani apa yang menjadi bagian kita, dan selebihnya menjadi bagian Tuhan, kita dipilih atau tidak. Dan selanjutnya ayat yang ke-35, yang menjadi nats tema kita pagi hari ini. Tak terpisahkan dari kasih Kristus.
Saya akan bacakan kembali bagi saudara. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Apa sebenarnya yang memisahkan kita dari Allah? Ya, dosalah yang memisahkan kita dari kasih Allah. Tetapi kita sudah didamaikan kembali dengan Allah melalui penebusan Yesus. Dosa sudah dihapuskan, sudah diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib. Jadi artinya saudara, dosa tidak lagi bisa, tidak pernah bisa memisahkan kita dari Allah. Dikatakan, penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang seharusnya bukan lagi menjadi halangan atau kendala bagi kita orang percaya. Kiranya kita tak akan pernah terpisahkan dari kasih Kristus karena kita orang-orang yang dipilih dan Kristus sang pembela kita. Haleluya. Amin.